Waalaikumsalam. Yang pertama tentang ayat 28, bagaimana pengucapan Allah pada kamu tadi mati. Nanti di akhir zaman katanya muncul Dajjal. Dajjal ya. Dajjal ini bisa menunjukkan umat ini. Kata hari pertama sebelum Dajjal 70.000 lama jadi itu Dajjal. Bisa yang menceramah sampai. Karena dia bisa apa aja permintaan makhluk dia bisa penuhi. Ya, kenapa Allah menciptakan Dajjal yang punya kekuasaan seperti itu kan gitu ya. Orang pakai logika pasti ikut. Kemudian yang kedua, duluan mana urutannya? Katanya nanti dari zaman itu Dajjal turun dulu, habis itu matahari terbit di kebalikannya. Atau itu dulu apa itu turun Dajjal? Baik. Kemudian yang ketiga terakhir, Pak Ustaz tadi bilang Allah menciptakan kedua tangan. Padahal dalam Allah bersama, tidak menyerupai makhluk. Baik. Apa aja nanti kita ada diingatkan atau juga orang bilang perlu kacamata, pakai kacamata aku. Itu kita ucapkan seperti itu apa nggak salah? Makasih Pak Ustaz. Baik. Terkait pertanyaan yang pertama dan yang kedua terkait Dajjal. Ya, Dajjal ini adalah salah satu tanda kiamat besar. Apabila telah muncul Dajjal, maka kiamat itu betul-betul sangat dekat terjadinya. Ya. Dan siapa itu Dajjal? Dajjal itu adalah kata para ulama ibnu Adam, anak Adam, artinya dia juga manusia, bukan makhluk, bukan hewan, bukan jin, tapi dia juga manusia. Manusia yang memang menjadi fitnah, menjadi ujian keimanan bagi orang yang hidup di zaman itu. Ya, dan Dajjal memang diciptakan sebagai ujian. Allah berikan dia kemampuan untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman dari bumi, menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Jadi memang itulah ujiannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi SAW, tidak ada satupun seorang nabi kecuali sudah memperingatkan umatnya seputar Dajjal. Saking dahsyatnya Dajjal itu. Semenjak Nabi Adam sudah diperingatkan, wahai anak-anakku, berhati-hatilah dengan Dajjal. Semua nabi, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, semua nabi sudah mengatakan kepada kaumnya betapa dahsyatnya fitnah dari Dajjal. Dan Dajjal itu akan muncul dari daerah Khurasan, tepatnya di daerah Asbahan, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yakhrujud Dajjal min ardil masyriq bil Khurasan. Dajjal akan keluar dari bagian timur bumi di daerah Khurasan. Khurasan itu daerah yang luas, mencakup Iran, Asia Tengah, mencakup Pakistan. Itu disebut dengan Khurasan di zaman dulu. Di mana tepatnya Khurasan itu? Kata Nabi SAW, yatba'u Dajjal 70,000 min Yahudi Asbahan. Dajjal itu akan keluar diikuti oleh 70.000 Yahudi, orang-orang Asbahan. Asbahan artinya Isfahan. Isfahan adalah sebuah kota di negara Iran yang sekarang pun sudah ada orang Yahudinya. Jumlahnya baru 10.000. Tinggal 60.000 lagi. Ya, kalau cukup 70.000 nanti Dajjal akan keluar. Ya, begitulah fitnah Dajjal. Yaitu manusia yang kafir, yang ingkar kepada Allah, memang sebagai ujian fitnah, fitnatul Dajjal, ujian keimanan berupa Dajjal. Dan dia diberikan oleh Allah beberapa kemampuan yang sebenarnya itu adalah sihir bagi manusia. Jadi bukan sebenarnya, tapi sebagai sihir. Pandangan manusia tertipu dengan apa yang dilakukan oleh Dajjal. Kenapa seolah-olah fitnah Dajjal itu nyata? Karena Rasulullah SAW mengatakan, manusia itu sebelum datangnya Dajjal akan melalui 3 tahun yang sulit. Ya, 3 tahun sebelum datangnya Dajjal, Allah perintahkan langit untuk menahan sepertiganya. Allah perintahkan bumi untuk menahan sepertiganya. 2 tahun sebelum datangnya Dajjal, Allah perintahkan langit untuk menahan 2/3-nya. Allah perintahkan bumi untuk menahan 2/3-nya.
Di tahun datangnya Dajjal, Allah perintahkan langit dan bumi untuk menahan seluruhnya, sehingga tidak turun apapun hujan, tidak tumbuh makanan atau tanaman-tanaman dari bumi. Artinya betul-betul tidak ada persediaan makan dan minum. Manusia betul-betul haus, betul-betul lapar. Di masa itu datang Dajjal, membawa apapun yang diinginkan oleh manusia. Wahai manusia, mau apa? Mau makan, mau minum, mau harta, mau turun hujan, ini. Oh, manusia-manusia yang lemah imannya, apalagi manusia yang kafir, langsung tertipu, ikut langsung menjadi pengikut Dajjal karena iman mereka yang rendah. Ya, jangankan zaman Dajjal, zaman sekarang saja diiming-imingi dengan harta, itu bisa goyah iman. Apalagi zaman itu manusia tidak punya apa-apa, datang Dajjal membawa apapun yang dia inginkan, maka betul-betul kita berlindung kepada Allah. Dajjal itu sendiri punya fitnah yang besar. Kondisi di waktu itu pun memaksa manusia agar ternyata bisa mengikuti Dajjal. Jadi apa yang dilakukan Dajjal itu adalah sihir semuanya, ya, tidak nyata, supaya manusia tertipu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai umat, wahai sahabatku, kalau mendengar berita Dajjal, lari, sembunyi, jangan pada tanpa tenteng debat dengan Dajjal, tidak. Bagaimanapun iman kalian, kalau debat dengan Dajjal, pasti kalian akan tertipu dengan dia. Saking dahsyatnya sihir dari Dajjal itu. Kata Nabi SAW, Dajjal itu akan membuat dua buah sungai. Satu sungai seperti api yang menyala-nyala, dan satu sungai yang lainnya adalah air yang berwarna putih. Seandainya kalian bertemu juga dengan Dajjal, pilih yang apinya, karena api itu adalah air yang dingin. Jangan pilih air yang putih, karena itu adalah api yang membakar. Jadi Dajjal itu adalah sihir, menyihir pandangan manusia, seolah-olah dia bisa melakukan apa saja, seolah-olah dia Tuhan. Jadi itu bukan asli, itu adalah sihir, menipu pandangan manusia. Akhirnya manusia menjadi pengikutnya. Kalau orang sudah masuk jadi pengikut Dajjal, tidak akan dia bisa bertaubat lagi. Pasti dia akan terus menjadi pengikut Dajjal sampai dia wafat, sampai dia meninggal dunia. Kata Nabi SAW, wahai sahabatku, aku sudah menjelaskan kepadamu ciri-ciri dari Dajjal yang sangat banyak. Tapi kalau kalian tidak ingat semuanya, yang paling penting ada dua cirinya. Yang pertama, dia itu buta sebelah, mata kanannya seperti anggur yang pecah, dan di keningnya tertulis kafara, kafir. Bisa dibaca oleh setiap muslim yang bisa membaca maupun yang tidak bisa membaca. Jadi sekali lagi, Dajjal itu tidak nyata, dia hanya menyihir. Fitnahnya sangat dahsyat, kondisi pun juga luar biasa. Bahkan kata Nabi SAW, Dajjal itu akan hidup di muka bumi selama 40 hari. Hari pertama Dajjal di bumi itu sama dengan 1 tahun. Maksudnya jam 00 ke 00 berikutnya itu setahun lamanya. Lama sekali matahari itu bergerak. Begitu kondisi yang menakutkan ketika Dajjal turun. Hari yang kedua sama dengan 1 bulan. Artinya jam 00 ke 00 berikutnya matahari itu bergerak selama 1 bulan. Begitulah kondisi yang terjadi di keluarnya Dajjal. Fitnah yang sangat besar. Maka berdoa kita kepada Allah berlindung dari fitnahnya Dajjal, tipuan dari Dajjal. Itu merupakan sihir, ya, bukan perbuatan nyatanya. Buktinya ketika turun Nabi Isa, Dajjal ketakutan. Dajjal melihat Nabi Isa seperti garam yang larut di dalam air, langsung dia lari. Tidak sanggup dia melawan Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, mana yang lebih dulu turun? Yang kedua, Dajjal atau matahari terbit dari barat? Maka jawabannya Dajjal dulu. Dajjal, turun Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, baru kemudian matahari yang terbit dari barat. Jadi Dajjal dulu yang kedua. Keluarnya Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, keluar Ya'juj Ma'juj. Kemudian Nabi Isa memimpin manusia selama 40 tahun. Kemudian setelah itu ada 7 tahun juga setelah wafatnya Nabi Isa, ada 7 tahun yang penuh dengan keamanan dan ketentraman. Setelah 7 tahun itu barulah
terjadi hal-hal yang menakutkan seperti dukhan, keluarnya dabbah, dan termasuk matahari yang terbit dari barat. Ya, jadi dia turun keluarnya matahari itu terbit dari barat setelah Dajjal, beberapa fase setelah turunnya Dajjal. Yang ketiga terkait dengan sifat Allah. Allah menyebutkan dengan kedua tangannya. Itu Allah langsung mengatakan, lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, mengapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang sudah aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku? Bagaimana memaknai sifat Allah? Apakah Allah itu memang punya tangan atau bagaimana? Maka jawabannya, kata ulama Ahlus Sunnah, amirruha kama ja'at bila kaif. Sifat-sifat Allah itu cukup diimani, cukup diyakini, bagaimananya urusannya kepada Allah. Allah mengatakan punya tangan, cukup imani. Tapi gimana bentuk tangannya? Kembalikan kepada Allah. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak ada yang sama dengannya. Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika, dan Tuhanmu akan kekal wajahnya. Kita yakin Allah memiliki wajah. Tapi gimana wajah Allah? Kembalikan kepada Allah. Allah menjelaskan, innallaha yumsikul arda 'ala isba' wa yumsikus samawati 'ala isba', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memegang bumi itu dengan satu jarinya. Allah memegang langit dengan satu jarinya. Cukup diimani saja. Tapi bagaimananya? Kembalikan kepada Allah. Amirruha kama ja'at bila kaif. Seluruh sifat-sifat Allah itu, sifat melihatnya, sifat mendengarnya, sifat ilmunya, kembalikan kepada Allah. Cukup kita imani, dan kita harus yakin sifat Allah sifat yang tinggi, tidak akan serupa dengan sifat makhluknya. Walillahil mathalul a'la. Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah menjelaskan, Allah mendengar. Apakah sama pendengar Allah dalam makhluk? Tidak. Al-Basir, Allah Maha melihat. Apakah sama penglihatan Allah dalam makhluknya? Tidak. Nama sifat boleh sama, namun hakikatnya berbeda. Begitupun dengan sifat-sifat Allah yang lainnya seperti itu. Kita harus yakin apa yang Allah ceritakan tentang dirinya wajib diimani. Tapi bagaimananya, kembali urusannya kepada Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara-perkara yang gaib termasuk sifat Allah itu illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cara yang memahami sifat Allah. Apa yang Allah jelaskan cukup diimani, cukup diyakini. Bagaimananya, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu pernah salah seorang bertanya kepada Imam Malik, ya Imam Malik, Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, kaifa istawa? Wahai Imam Malik, dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah itu tinggi di atas arsy. Gimana tuh tinggi di atas arsy? Maka kata Imam Malik rahimahullah mengatakan, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal iman bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Istiwa itu secara bahasa Arab artinya tinggi, diketahui maknanya. Wal kaifu majhul, tapi bagaimana cara Allah itu tinggi? Majhul, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Wal imanu bihi wajib, mengimani sifat Allah wajib hukumnya. Was-su'alu anhu bid'ah, mempertanyakan bagaimana sifat Allah itu seperti apa, bagaimana itu adalah pertanyaan yang mengada-ada. Ya, begitulah sifat Allah, wajib diimani, wajib diyakini, dipahami sesuai dengan bahasanya, tapi caranya, bagaimananya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat atau kita pahami. Mohon maaf kesalahan kekurangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi ceramahnya Pak Ustadz Sultan Hilsi MA di Masjid Darul Jannah, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.